Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sencai yang merasa kesal kepada Kapten Lu sembari mengatakan jika ia tahu bahwa elangnya memang tidak berguna, dan terlihat pula Kapten Lu mengatakan jika segala sesuatu yang berhubungan dengan naga itu memang tidak biasa. Mendengar keributan kecil antara Kapten Lu dan Sencai, Cangkong pun membuka suara dan memerintahkan mereka berdua agar segera berhenti membuat masalah dan lihat saja Lufan, karena mereka kini sedang menyaksikan kelahiran seorang Dragon Kenaik sejati di dunia. Kemudian setelah itu Lufan pun naik ke atas tubuh Xiaoye dan segera menggunakan Dragon Rider Saddle miliknya. Setelah Lufan menggunakan item itu, kini ia pun memperhatikan tangannya yang mengeluarkan sebuah kekuatan api. Ia pun merasa jika sekarang seluruh tubuhnya seperti dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah ia dapat menghancurkan dunia hanya dengan satu lambaian tangannya saja. Dan Dragon Rider Saddle ini juga memungkinkannya untuk memiliki kekuatan ras naga secara langsung. Dan di saat yang bersamaan terlihat pula Xiaoye yang kini mengaung keras dengan dipenuhi oleh kobaran kilat api yang membara. Setelah itu muncul panel memberi informasi bahwa kini job Lufan telah berubah menjadi Dragon Kenaik 2, kekuatannya pun telah meningkat dari Dragon Fang Strike menjadi Sky Severing yang melekat pada energi naga, dan ia akan menyerang beberapa kali berturut-turut saat disinergikan. Lalu Dragon Pet secara bersamaan akan mengeluarkan 2 serangan cakar dengan energi naga. Kemudian ada pula Dragon Claw menjadi Dragon Slayer, di mana mengubah lengan menjadi cakar naga, menyerang 6 kali secara berturut-turut dengan cepat dan dapat dilemparkan dari jarak jauh. Lalu saat disinergikan dengan Dragon Pet akan mengeluarkan 6 spell secara bersamaan untuk menimbulkan damage. Dan yang terakhir ada Dragon Rider Saddle, membuat serangan normal akan disertai dengan energi naga dan menyebabkan damage jarak jauh. Melihat itu dengan takjub, Kapten Lu pun mengatakan jika Dragon Kenaik Lufan adalah satu-satunya Dragon Kenaik sejati di dunia. Mendengar itu, Cangkong pun menjawab jika di saat Lufan menyelamatkannya, ia sebenarnya sudah tahu jika Lufan itu lebih kuat darinya, dan lihatlah jaraknya sekarang. Mereka semua memanglah Kenaik, tetapi jika dibandingkan dengan Lufan yang masih junior, ia sungguhlah ampas. Bahkan setelah itu, Cangkong pun berpikir jika dahulu ia diterima di kelas Xingyun Akademi Longdu dan bergabung dengan resimen Griffin setelah 10 tahun bekerja keras. Itu cukuplah untuk dibanggakan olehnya seumur hidup, namun setelah bertemu dengan Lufan, itu membuatnya hancur berkeping-keping. Namun setelah itu terlihat Xiaoye menyadari sesuatu, lalu mengaung dengan kuat, dan dengan cepat ia pun mengepakkan sayapnya terbang ke atas. Melihat itu, Sencai pun lantas menanyakan apakah yang sebenarnya telah terjadi. Menyadari pergerakan Xiaoye yang tiba-tiba agresif, dengan cepat Lufan pun menanyakan kepada Xiaoye apakah ada Valen Corps lainnya di sekitar sini. Kemudian ia pun memerintahkan Xiaoye untuk menggunakan perception miliknya untuk menjelajah. Mendengar perintah Lufan, dengan cepat Xiaoye pun melakukannya dan mendeteksi apakah ada Valen Corps di sekitar mereka atau tidak. Sembari mendeteksi, terlihat panel muncul memberi informasi bahwa Perception adalah kemampuan di mana Black Dragon dapat mendeteksi musuh dalam keadaan stealth dan kamuflase. Pengguna aktif skill ini akan menghilangkan keadaan stealth dan kamuflase dari semua target musuh di sekitarnya. Kemudian tak lama setelah itu, kini Perception pun menghilangkan status stealth dan kamuflase target. Dan disinilah para Valen Corps mulai terlihat. Melihat itu, sembari menunggangi elang milik Sencai dengan wajah serius, Cangkong pun menanyakan apakah Sencai benar-benar dapat melihat pria itu mengintai dan memerintahkannya untuk melihat bahwa stealth mereka telah dihilangkan. Mendengar ucapan Cangkong, Sencai pun menjawab jika makhluk yang dikiranya itu adalah pria, ternyata sebenarnya mereka bukanlah manusia karena mereka melayang di udara. Kemudian tak lama setelah itu, Kapten Lu pun menyadari sesuatu dan dengan cepat ia pun berteriak seraya mengatakan jika makhluk itu adalah Snow Moth dan mereka sangat berbahaya. Jadi Kapten Lu meminta agar mereka jangan mendekatinya. Melihat kepanikan Kapten Lu, salah satu Snow Moth itu pun tertawa dan diketahui bahwa Snow Moth itu memiliki level 85 dan memiliki skill Hidden Amidst the Wind and Snow, yaitu skill yang dimiliki Snow Moth untuk menyamar dan bersembunyi di balik angin dan salju tanpa ketahuan.
serangan aktif atau damage akan menghilangkan penyamarannya. Ada pula Bloodsucker, yaitu kemampuan Snow Mode untuk menghisap darah target, membuat target kehilangan 10% HP setiap detik. Dan jika dalam keadaan tertutup salju, 4 detik pertama penghisapan darah tidak akan menarik perhatian target. Kemudian setelah itu Kapten Lu pun memberikan informasi kepada timnya bahwa Snow Mode adalah monster nokturnal yang bersembunyi di tengah angin dan salju, dan monster itu juga dapat menghisap darah sampai kering. Mendengar penjelasan Kapten Lu tanpa merasa takut sedikit pun, Luffy meledek dengan mengatakan jika bukankah monster itu sangat berbahaya. Kemudian setelah itu Luffy sembari memegang senjata dan menunggangi naganya, Xiaoye pun bergerak untuk mendekati para Snow Mode. Setelahnya Luffy pun tertawa lalu mengatakan jika memang inilah yang ia inginkan. Kemudian Xiaoye pun mengibaskan cakar miliknya ke arah para Snow Mode dan terdengar kembali Luffy mengatakan kepada Xiaoye untuk bersiap bekerja sama dengan skill sinergi. Lalu sebuah panel pun muncul memberitahu jika saat ini Luffy sedang menggunakan skill Dragon Shadow Rider yang membuat serangan normal akan disertai dengan energi naga dan menyebabkan damage jarak jauh. Sedangkan energi Xiaoye saat ini adalah Black Dragon 2. Kemudian setelah itu tanpa basa-basi, Xiaoye pun langsung menggunakan skillnya dan terlihat juga Luffy bergerak menyerang para Snow Mode itu menggunakan pedang miliknya yang sudah dilengkapi dengan skill Sky Severing yang akan melekat pada energi naga. Menebas 2 kali secara berturut-turut saat disinergikan, Dragon Pet akan secara bersamaan melancarkan 2 serangan cakar yang melekat pada energi naga. Melihat pertarungan sengit itu, Changkong pun mengatakan jika Snow Mode telah membunuh banyak anggota rekan mereka, tetapi sekarang Luffy menghancurkan mereka seperti mainan. Dan di saat yang bersamaan, Senchai pun juga mengatakan jika Luffy sedang bekerja sama dengan Dragon Pet-nya, sungguh itu sangat luar biasa. Setelah itu Changkong pun mengatakan kepada Kapten Lu kalau begitu apakah mereka sudah tidak perlu mengkhawatirkan Snow Mode lagi. Namun sayangnya baru saja merasa dirinya aman, terdengar Kapten Lu berteriak kepada Changkong dan mengatakan bahwa di belakangnya ada Snow Mode yang mendekat. Tetapi beruntungnya belum sempat para Snow Mode itu melukai Changkong terlebih dahulu, Luffy menyerang para Snow Mode itu dengan skill jarak jauh miliknya. Hal itu sontak saja membuat Changkong merasa sangat terkejut dan mengatakan jika sebenarnya Luffy ini memiliki skill sinergi jarak jauh. Masih berlanjut untuk mengalahkan para Snow Mode itu, Luffy pun berteriak seraya memperingatkan timnya agar mereka semua berhati-hati terhadap serangan diam-diam. Dan dengan persepsi Xiaoye, mereka tidak bisa bersembunyi lagi, ucap Luffy sembari menggunakan skill Dragon Slayer-nya, yaitu mengubah lengan miliknya menjadi cakar naga, menyerang 6 kali secara berturut-turut dengan cepat dan dapat digunakan dari jarak jauh. Saat disinergikan, Dragon Pet akan mengeluarkan 6 spell secara bersamaan untuk menyebabkan damage. Setelah berubah, Xiaoye dan Luffy pun masih kembali bertarung dan terlihat Xiaoye menyemburkan kobaran api hingga membuat banyak anggota Snow Mode itu pun mati terbakar. Setelah beberapa saat, pertarungan pun telah usai. Kemudian sembari menghampiri timnya, Luffy pun mengatakan jika kini para Snow Mode terakhir juga sudah ditangani. Mendengar itu, Changkong pun kembali memberi apresiasi dan mengatakan jika semuanya lagi-lagi ditangani oleh Luffy. Lalu dengan persepsi naga dan skill sinergi Luffy, sekarang mereka tidak perlu takut lagi, tanya Changkong kepada Kapten Lu. Namun Kapten Lu hanya diam sembari menatap langit, sepertinya ia memiliki suatu firasat. Melihat Changkong yang begitu bersemangat, Senchai pun mengatakan agar Changkong melihat dirinya sendiri, dia adalah senior Luffy. Jadi ia meminta agar Changkong lebih bisa diandalkan dan tidak mengganggu Luffy untuk menyelamatkannya lagi. Mendengar itu, Luffy pun mengatakan kepada Kapten Lu jika sekarang Xiaoye dan dirinya telah menguasai sinergi, bahkan jika badai salju datang, Luffy masih bisa membawa mereka ke misi penjelajahannya. Namun Kapten Lu pun menjawab jika ia tahu Luffy sepenuhnya mampu, tetapi Luffy juga harus melihat ke atas. Langit malam tanpa bintang di ujung utara menandakan akan datang badai salju. Ini berarti jauh lebih awal daripada perkiraan mereka, dan badai salju mungkin akan datang esok hari. Mendengar penjelasan Kapten Lu dengan wajah penuh kekhawatiran, Senchai pun mengatakan jika hal yang paling ia takutkan terjadi adalah jika badai salju datang, maka mereka tidak akan punya waktu untuk kembali ke barak.
Dan Cangkong pun juga sama khawatirnya karena jika mereka menjelajahi badai salju bersamanya yang sedang terluka, maka itu terlalu berbahaya baginya dan juga semuanya. Namun mendengar keluh kesah tentang kekhawatiran timnya, Lufan pun mengatakan jika Snow Mode yang berbahaya kini sudah tidak menjadi ancaman mereka lagi. Kemudian mereka bisa membunuh monster di tengah badai salju dan menyelesaikan misi eksplorasi. Ini adalah kesempatan bagus mereka untuk mendapatkan prestasi militer. Kemudian sembari mengulurkan tangannya, Lufan pun dengan percaya diri mengatakan agar Kapten Lu tidak khawatir karena ia tidak akan menyia-nyiakan nyawa timnya begitu saja. Ia pun yakin dapat memimpin semua orang untuk menyelesaikan misi dengan aman di tengah badai salju. Melihat kaptennya terdiam, Sencai pun memanggilnya lirih dengan sedikit bingung. Namun setelahnya, Kapten Lu pun merubah ekspresi wajahnya dan mengatakan jika selama ada Lufan di sini, maka ia yakin tidak akan ada masalah dan apapun cuacanya. Ia meminta agar Lufan terus berjuang, ucapnya lalu menerima uluran tangan Lufan tadi. Kemudian kini mereka telah sampai di jarak 100 mil setelah pos terdepan ujung utara rute 78. Dan terlihat Lufan yang masih dengan semangat membasmi para Snow Mode itu hingga sebuah item keluar dari tubuh salah satu mereka. Melihatnya dengan cepat, Lufan pun mengambil item itu sembari berpikir dengan gembira jika setelah berburu begitu banyak Snow Mode di tengah badai salju, akhirnya ia menemukan juga. Ini adalah yang diinginkan oleh seniornya, yaitu sebuah Frost Ice Crystal. Frost Ice Crystal ini sendiri adalah sebuah kristal es unik di ujung utara yang tidak pernah mencair dan sering digunakan sebagai hiasan. Dikabarkan bahwa kemungkinan mendapatkannya di lingkungan badai salju sangatlah rendah. Kemudian setelah itu Lufan pun memanggil para anggotanya untuk segera mendekat karena sekarang keadaan di sini sudah aman. Mendengar itu, anggota Lufan pun segera menampakkan kaki untuk mendekat kepadanya. Lalu Sencai pun mengatakan jika saat badai salju datang seperti ini, monster-monster seperti cacing tanah akan muncul dan mengikuti kemanapun mereka pergi. Lalu senior Lu juga mengatakan kalau Lufan sudah bertarung hingga sampai ke lokasi ini dan jumlah monster yang ia kalahkan pun sudah hampir mencapai 10.000. Dan ada juga beberapa monster lainnya bukan? Tanya senior Lu kepada Lufan. Mendengar itu sembari mengelus Xiao Ye, Lufan pun menjawab jika ia tidak ingat berapa persis monster yang telah ia kalahkan, tetapi kebanyakan dari mereka itu adalah Snow Mode, yang bahkan ia pun hampir mati juga karena mereka. Mendengar itu sembari mengembuskan nafasnya, Cangkong pun menjawab kalau Lufan mengatakan ia hampir mati, padahal faktanya Lufan menyikat abis monster elite level 85 itu di levelnya yang masih 32. Bahkan jika saja ia memiliki keahlian seperti Lufan, ia bisa saja bertarung di sini hingga badai salju reda. Dan sudah pasti senior Tu akan memberikannya lencana emas. Kemudian setelahnya dengan gembira Cangkong pun mengatakan jika ini adalah waktu fantasinya. Mendengar ucapan Cangkong barusan sembari sedikit memukul kepalanya, Sencai pun mengatakan jika apakah Cangkong benar-benar menganggap dirinya adalah Lufan. Kalau begini lebih baik Sencai memanggil senior Tu untuk turun dan biarkan dia yang akan mengurusnya untuk Cangkong. Kemudian setelah itu Kapten Lu pun mengatakan kepada Lufan jika misi 100 mil mereka telah selesai dan perbekalan mereka pun sudah hampir habis. Karena itu ia pun merekomendasikan kepada Lufan untuk segera kembali ke barak sekarang. Mendengar itu Cangkong pun menyetujuinya dengan alasan jika lukanya juga akan segera sembuh. Begitu pula dengan Sencai yang mengatakan jika ini memang benar-benar sudah waktunya untuk pulang karena ia juga belum mendapatkan istirahat yang cukup selama 3 hari atau 4 hari. Karena semua anggota setuju untuk kembali, akhirnya Lufan pun menurutinya karena ia rasa Xiao Ye juga sepertinya sudah sangat kelaparan dan kedinginan di sini. Dan karena keputusan sudah bulat, Kapten Lu pun meminta Sencai untuk segera memasang penanda posisi dan bersiap untuk kembali ke barak. Dan di lain sisi pun terdengar Cangkong mengatakan jika Lufan sangatlah perhatian terhadap Dragon Pet miliknya dan ia pun meledek Sencai dengan mengatakan kalau seharusnya ia juga mengasihani pet miliknya sama seperti Lufan karena bukankah elangnya juga sudah kelaparan selama beberapa hari. Tetapi mendengar ledekan itu, Sencai hanya mengabaikannya dan memerintahkan Cangkong agar tidak mengkhawatirkannya. Kemudian setelahnya Sencai pun lantas segera memasang penanda di atas salju hingga sebuah lampu berwarna merah pun menyala. Diketahui penanda itu bernama penanda posisi lembing, yaitu alat bantu yang diperlukan untuk misi ekspedisi di ujung utara khusus untuk grup Griffin dan digunakan untuk memasang tiang sinyal di permukaan dan mengirimkan sinyal posisi di server barak.
Melihat Sencai kelelahan setelah memasang penanda tadi, Lufan pun menanyakan kepada Kapten Lu jika untuk apa Sencai memasang itu. Kapten Lu pun menjawab jika penanda posisi lembing itu digunakan untuk menandai lokasi saat ini, dan ketika cuaca normal, tim konstruksi akan datang ke sini untuk membangun pos terdepan sementara. Setelah itu Lufan dan anggotanya pun mulai pergi meninggalkan tempat itu, dan terdengar Lufan yang menanyakan kepada Kapten Lu kalau kemanakah perginya Griffin mereka. Mendengar itu Kapten Lu pun menjawab jika mungkin saja mereka telah kembali ke barak sendirian. Tetapi setelah kepergian mereka, terlihat sesosok makhluk datang bersama dengan seekor Valen Corps tepat di tempat Sencai menancapkan penanda posisi tadi, lalu menatap mereka dengan tajam. Keesokan harinya di barak ujung utara, terlihat Kapten Lu sedang memberikan sebuah pemberitahuan kepada para anggota Griffinnya. Ia pun mengatakan jika ia akan segera melaporkannya kepada Senior Tu, dan setelah ini semuanya pun akan dibubarkan. Kemudian setelah pasukan dibubarkan, terlihat Lufan dan Xiaoye berlari menghampiri Sencai, dan Lufan pun segera menanyakan kepada Sencai jika apakah dia tahu siapa orang di barak yang bisa mengolah Frost Ice Crystal. Mendengar Lufan membicarakan tentang Frost Ice Crystal, Sencai pun menjawab jika Old Zhu, pandai besi dari Departemen Militer, sangat ahli dalam bidang itu. Setelah mengatakannya dengan wajah penuh curiga, Sencai pun meledek Lufan dan menanyakan apakah ia akan memberikan Frost Ice Crystal itu untuk pacar kecilnya. Mendengar itu tentu saja dengan cepat Lufan langsung membantahnya dan mengatakan jika itu hanyalah teman biasa. Kemudian setelah basa-basi beberapa saat, akhirnya Lufan pun berpamitan kepada Sencai dan segera pergi bersama Xiaoye untuk menemui pandai besi yang Sencai maksud. Namun setelah kepergian Lufan dan Xiaoye, ekspresi wajah Sencai pun berubah. Lalu ia mengeluarkan sebuah liontin Frost Ice Crystal Knuckles kualitas epik dari balik jubahnya. Lalu ia pun mencium liontin itu dan menggenggamnya dengan erat. Lalu kini kita diperlihatkan Lufan yang sudah sampai di toko pandai besi Departemen Amunisi. Terdengar pemilik toko itu mengatakan agar Lufan tidak perlu khawatir karena dalam waktu 2 hari saja ia akan membuatkan hadiah yang pasti akan disukai oleh semua gadis. Dan ia juga akan menjamin Lufan puas dengan hasilnya. Mendengarnya, Lufan pun menjawab jika ia sepenuhnya akan mengandalkan Old Zhu, yaitu nama pandai besi yang Sencai maksud. Namun tak disangka setelah itu ada seseorang datang dan menepuk pundak Lufan. Kemudian saat Lufan menoleh, ternyata itu adalah Senior Tu. Senior Tu pun menjawab jika ia tak menyangka Lufan akan datang ke sini, dan kebetulan sekali Senior Tu pun sedang mencarinya sekarang. Mendengar itu Lufan dengan wajah sedikit kebingungan pun menanyakan mengapa Senior Tu mencarinya. Kemudian sembari memasangkan sesuatu ke jubah milik Lufan, Senior Tu pun mengatakan jika Kapten Lu sudah menceritakan semuanya kepadanya, yaitu kalau Lufan telah berhasil menyelamatkan semuanya di misi pertamanya, dan ia pun memimpin pasukan untuk menyelesaikan misi di tengah badai salju dengan baik. Padahal awalnya Senior Tu tidak yakin dengan kekuatan Lufan, bahkan ia mengira bahwa Lufan akan mati di sana karena cuaca buruk. Berkat kerjasama Lufan yang baik, Senior Tu pun memuji Lufan, dan ternyata yang dipasangkan oleh Senior Tu tadi adalah sebuah lencana perunggu, yaitu medali militer perunggu Resimen Griffin kualitas tinggi. Melihat lencana itu, Lufan pun dengan gembira mengucapkan terima kasih kepada Senior Tu atas pengakuan yang telah ia berikan. Lalu Lufan pun jadi ingat jika lencana itu adalah lencana yang sama dengan Kapten Lu, dan Kapten Lu pun pernah memberitahunya jika lencana perunggu itu sama dengan level Kapten. Kemudian setelah itu sembari melipat kedua tangannya, Senior Tu pun bercerita kalau saat Griffin milik Kapten Lu dan Cangkong ditemukan oleh tim lain, mereka telah berubah menjadi Valen Corps, dan satu-satunya pilihan adalah dengan membunuh mereka. Meskipun sangat disayangkan, tetapi hal seperti ini umum terjadi dalam misi eksplorasi. Namun beruntungnya Dragon Pet milik Lufan tidak berpengaruh sama sekali, dan itu membuat Kapten Lu memuji kerjasama antara Lufan dan Dragon Pet miliknya, yang mana itu juga membuat Senior Tu ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah mendengar penjelasan Senior Tu barusan, Lufan pun jadi berpikir jika sepertinya semakin dekat dengan bulan darah, maka semakin mudah pula bagi makhluk untuk berubah menjadi Valen Corps. Tetapi meskipun ia khawatir, nyatanya elang raksasa milik Sencai dan Xiaoye sama sekali tidak berpengaruh selama ini. Kemudian setelah itu terdengar Senior Tu tertawa sembari mengatakan jika setelah ia melihat langsung Xiaoye makan dengan berani, ia jadi merasa kalau Xiaoye ini memang sungguh luar biasa dan kuat. Lufan pun menjawab jika Xiaoye tidak pernah kelaparan selama ini, jadi Lufan bisa menebak seberapa rakusnya Xiaoye sekarang.
Setelahnya senior Tu pun memerintahkan Lufan untuk membiarkan peliharaannya makan terlebih dahulu karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan kepada Lufan sekarang. Kemudian ia pun menyerahkan beberapa lembar foto kepada Lufan dan mempersilahkannya untuk melihat. Ia pun mengatakan jika itu adalah foto-foto yang berhasil ditemukan oleh agen intelijennya di kerajaan Steri. Melihat foto itu, Lufan pun terlihat begitu terkejut dan senior Tu pun mengatakan jika bukankah ini menarik, Charles Morgan, perwakilan Royal Trial dari kerajaan Steri, bertanggung jawab untuk menjelajahi peruntuhan Gunung Suci di perbatasan kerajaan Steri. Lalu agen intelijennya pun mengikutinya dari belakang dan foto-foto itu didapatkan setelah mereka mengikuti keluarga Morgan. Lalu setelahnya sembari memperhatikan foto itu, Lufan pun mengatakan jika kerangka besar seperti manusia itu begitu misterius, sangat mirip dengan bulan darah raksasa. Mendengar itu senior Tu pun menjawab jika bukankah itu sangat familiar, bahkan jika para penggali di foto dibandingkan dengan kerangka itu, mereka bahkan hampir tidak terlihat. Lalu senior Tu pun memerintahkan Lufan untuk mengikutinya karena ia juga memiliki video yang diambil oleh agen intelijennya saat menyusup ke keluarga Morgan dan mengambilnya di reruntuhan Gunung Suci tentang perjalanan mereka, yaitu sebuah video rahasia yang mengejutkan. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir, dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.